Halo Milanisti pecinta Rossoneri, kembali lagi ke Milanisti TV yang akan memberikan info dan memberikan fakta seputar AC Milan. Saksikan terus video-video Milanisti TV dan like, subscribe, dan sebarkan kepada para Milanisti yang lain. Forza Milan. Permintaan 10 juta euro membuat Milan ragu terhadap Donnarumma. Gigio Donnarumma adalah salah satu pemain terbaik di skuad Milan, dan bukan rahasia lagi jika sang pemain ingin mempertahankannya untuk waktu yang lama. Namun kontraknya akan berakhir musim panas mendatang, dan diperlukan kesepakatan untuk pembaruan tersebut. Menurut Corriere della Sera via Milan Live, tuntutan penjaga gawang sangat tinggi, lebih dari yang diharapkan. Mino Raiola telah meminta Milan untuk pembaruan senilai 10 juta euro per tahun, angka yang besar untuk pundi-pundi Rossoneri. Paolo Maldini berhenti pada konfirmasi gaji saat ini, lebih khusus 6 juta euro per tahun, termasuk bonus untuk setidaknya 4-5 musim ke depan. Tampaknya kesepakatan juga sudah dekat, tetapi Raiola telah meningkatkan tuntutan dan telah mengambil giliran baru. Situasi ini semakin rumit karena Milan selalu fokus pada loyalitas Gigio. Kiper ingin bertahan lama bersama Rossoneri, tetapi perbedaan antara penawaran dan permintaan seperti itu berisiko merusak kesepakatan. Milan bisa mendapatkan pemain Real Madrid senilai 15 juta euro karena Duarte terus mengecewakan. Usai melawan Novara dan Monza, perekrutan pemain tengah baru kini menjadi keharusan bagi Milan, apalagi jika mempertimbangkan mereka akan berlaga di 3 kompetisi. Sementara itu, Alessio Romagnoli akan berpasangan dengan Simon Kjaer di pusat pertahanan. Alternatifnya adalah Matteo Musacchio, Matteo Gabbia, dan Leo Duarte. Yang pertama saat ini terluka dan bahkan bisa dijual jika ada tawaran. Menurut Milan Live, Milan bisa beralih ke Nacho Fernandes untuk menyelesaikan dilema mereka. Pemain Spanyol itu diperkirakan akan meninggalkan Real Madrid dan akan menelan biaya sekitar 15 juta euro. Dia sangat berpengalaman dan juga memiliki fleksibilitas. Selain Nacho, Rossoneri juga tengah memantau Wesley Fofana, tetapi masih harus dilihat siapa yang akan coba dibeli oleh AC Milan. Perubahan rencana Matteo Gabbia saat Milan menilai situasi defensif. Setelah mengontrak beberapa pemain tengah, Milan kini tengah menggarap bursa transfer untuk memperkuat area lain. Rossoneri perlu mendatangkan bek tengah baru. Leo Duarte setelah pertandingan persahabatan melawan Novara dan Monza gagal tampil mengesankan. Oleh karena itu, Matteo Gabbia tetap menjadi pilihan ketiga di belakang duo starter Alessio Romagnoli dan Simon Kjaer. Matteo Musacchio saat ini absen karena cedera dan bahkan bisa dijual. Jika tawaran yang tepat tiba musim panas ini, jelas bahwa Gabbia tidak bisa menjadi satu-satunya cadangan yang kompeten bagi Stefano Pioli. Itulah mengapa dibutuhkan satu bek tengah lagi. Menurut calciomercato.com, Rossoneri telah mengubah strategi mereka terkait Gabbia. Anak muda itu awalnya dimaksudkan untuk dipinjamkan, tetapi menjadi jelas bahwa Pioli membutuhkannya musim ini karena AC Milan berada di 3 kompetisi. Daftar penjaga gawang incaran Milan, termasuk penjaga gawang Barcelona. Selain memperkuat lini tengah, Milan juga punya prioritas lain di bursa transfer, mendatangkan kiper cadangan. Saat ini, Stefano Pioli hanya memiliki Donnarumma bersaudara yang siap membantu. Menurut edisi Tuttosport via Milan Live, Rossoneri baru-baru ini memeriksa pasar untuk mencari beberapa kiper berpengalaman Serie A. Antonio Mirante dari Roma dan Andrea Consigli dari Sassuolo adalah beberapa di antaranya, tetapi umpan baliknya tidak positif. Jalur menuju Asmir Begovic masih hidup, meskipun pemain Bosnia itu harus menurunkan tuntutan gajinya sebesar 2 juta euro per tahun. Namun, muncul nama baru dalam daftar tersebut yaitu Neto. Pemain Brazil itu siap meninggalkan Barcelona. Bahkan agennya Stefano Castagna menawarkan jasanya ke Milan. Itu ide yang menggoda, tetapi biaya pengoperasiannya juga perlu dipertimbangkan. Pencarian terus berlanjut, tetapi untuk saat ini, Antonio Donnarumma adalah kiper pilihan kedua. Kami menunggu proposal dari klub. Itulah yang dikatakan anggota Dewan Perencanaan Kota Milan, berbicara tentang pembangunan stadion baru di Milan. Pier Francesco Maran, anggota Dewan Perencanaan Kota Milan, berbicara tentang pembangunan stadion baru Milan secara eksklusif kepada Sky Sport. Maran, kami menunggu proposal dari Milan dan Inter. Saat ini kami menunggu klub-klub mengajukan proposal yang perlu dianalisis secara teknis dan beberapa poin penting dan proposal terperinci yang perlu dievaluasi.
Kami berharap pengerjaan ini penting karena sebenarnya opini sangat cepat. Kami berharap menguntungkan, sambung Maran. Jangan lupa bahwa Milan dan Inter tidak hanya menawarkan stadion, tetapi juga yang lain seperti ruang komersial, hotel, ruang perkantoran. Oleh karena itu, wajar jika ya atau tidaknya tidak dapat tiba dalam 5 menit. 6-8 bulan adalah fisiologis untuk mempelajari seperti itu. Ini akan memakan waktu beberapa bulan, Dewan Kota Milan. Dan karena sebagian besar persetujuan bersifat regional, 6-8 bulan fisiologis untuk praktek seperti ini. Kemudian ada waktu konstruksi, jika hasilnya positif seperti yang kami harapkan. Tetapi penting bahwa ini adalah proyek strategis untuk Kota Milan.